Dari dua sisi, baik Islam, kamu tidak lemah karena masih terluka. Kamu tidak berdosa karena merasa sakit. Hai people, ketemu lagi di Meme Mendekat Merapat with Indonesia edisi Ramadan. Coba tanya ke diri kamu sendiri sebentar aja. Sudah berapa lama kamu dewasa? Udah bisa kerja sendiri kah? Sudah bisa ambil keputusan sendiri kah? Udah jauh dari rumah? Tapi pernah nggak satu kalimat dari orang tua, satu nada suara yang familiar, atau bahkan hanya mengingat satu momen masa kecil yang terlintas tiba-tiba, dan tiba-tiba hati kamu terasa kayak kecil lagi. Kamu kembali menjadi anak 7 tahun yang berdiri di sudut ruangan. Ketakutan. Atau mungkin kamu sedang duduk di mobil sendiri dan tiba-tiba nangis gak jelas. Bukan karena hari ini berat, tapi karena ada sesuatu yang jauh di dalam diri kamu yang belum selesai. Kalau iya, kamu gak sendirian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang orang berani bicarakan. Kenapa luka dari orang tua itu adalah luka yang paling sulit hilang? Dari dua sisi, baik Islam maupun psikologi modern. Bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan juga untuk membenarkan kepahitan, tapi untuk memahami dan agar kita bisa perlahan menyembuhkan. Cerita yang mungkin pernah kamu alamin. Izinkan aku bercerita secara sederhana dulu. Karena sebuah cerita sederhana bisa menjadi cermin dari luka yang terdalam. Karena luka bukan selalu datang dari kejadian besar, melainkan dari kalimat kecil yang terus terulang. Nah, bayangin, seorang anak umur 6 atau 7 tahun lah ya. Dia pulang sekolah, wajahnya cerah. Di tangannya ada kertas gambar. Dia yakin karyanya bagus. Lalu dia sebar tuh menunjukkannya. Dia berlari ke ruang tengah mendekati ayahnya. Ayah, lihat ini. Tapi yang ia dengar, gini doang, jelek. Kenapa kamu gak bisa seperti kakakmu? Bagi orang tua, mungkin itu kalimat biasa. Tapi bagi anak itu bukan komentar. Itu identitas. Sejak hari itu, setiap hari ia mencoba sesuatu. Ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, aku memang gak cukup baik. Dan suara itu tidak berhenti saat ia berumur 7 tahun. Suara itu tumbuh bersamanya. Ke bangku SMP, lalu ke SMA, ke kampus, ke pekerjaan pertamanya, ke hubungan pertamanya. Dan suara itu masih ada. Bahkan saat ia sudah berumur 30 tahun. Mungkin kamu kenal seseorang seperti ini. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Mungkin kamu adalah anak itu. Dan yang menyedihkan adalah ia tidak pernah tahu bahwa suara itu bukan miliknya sendiri. Suara itu pinjaman. Suara yang diberikan oleh orang lain dan ia simpan terlalu lama. Dalam psikologi perkembangan ada yang namanya teori dari Erik Erikson. Ia menjelaskan bahwa masa anak dan remaja adalah fase pembentukan identitas. Kalau anak terus dibandingkan, yang terbentuk tuh bukan semangat, yang terbentuk adalah rasa malu, rasa tidak cukup, rasa inferioritas. Dan yang lebih bahaya lagi nih, anak yang sering dibandingkan, tidak hanya dia membenci diri sendiri loh, ia juga bisa membenci saudaranya yang lebih baik secara diam-diam. Tanpa bisa mengungkapkan kenapa. Karena saudara itu menjadi simbol bahwa dia gak cukup. Dan ketika anak itu dewasa, dampaknya bisa berupa perfeksionisme yang melelahkan, people pleasing yang menguras, takut gagal yang melumpuhkan, dan sulit menerima diri sendiri. Dan yang paling tersembunyi dari semua itu adalah ketidakmampuan untuk percaya bahwa dirinya layak dicintai tanpa syarat. Bahwa ia tidak harus mencapai sesuatu dulu baru boleh dihargai. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah luka yang terukir terlalu dalam, terlalu dini. Setiap manusia lahir dalam kondisi sempurna secara spiritual atau fitrah. Lingkungan yang pertama membentuk arah fitrah itu. Dan orang tua adalah penulis pertama di atas kertas yang masih kosong. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah artinya suci, bersih, penuh potensi kebaikan. Setiap anak lahir tanpa luka, tanpa dendam, tanpa rasa rendah diri, seperti kertas putih yang belum ternodai. Dan Rasulullah memberitahu kita dengan sangat terang, orang tualah yang pertama kali menulis di atas kertas itu.
Kalau yang ditulis adalah cinta, anak itu tumbuh dengan rasa aman, tumbuh dengan keyakinan bahwa ia berharga, bahwa ia dicintai, dan dunia adalah tempat yang aman untuk mencoba dan gagal. Tapi kalau yang sering ditulis adalah bentakan, perbandingan, penolakan, pengabaian, atau bahkan kekerasan fisik dan verbal, hadis ini bukan untuk menyalahkan orang tua. Hadis ini adalah tentang betapa besarnya tanggung jawab dan betapa kuatnya pengaruh mereka yang pertama menyentuh hati kita. Ada juga yang perlu kita renungkan tuh dari kisah Luqmanul Hakim. Ia mengajarkan anaknya dengan kelembutan dan hikmah, bukan dengan tekanan dan perbandingan. Allah mengabadikan cara didiknya dalam Al-Quran. Karena itu adalah cara yang benar. Cara yang menghormati fitrah anak, yang menjaga keutuhan jiwa mereka. Islam tidak hanya mengatur hak orang tua atas anak. Islam juga menetapkan kewajiban orang tua kepada anak. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, kamu sekalian adalah pemimpin. Dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap orang tua kelak akan dimintai tanggung jawab atas hati anak-anak mereka, atas kata-kata yang pernah mereka ucapkan, atas pelukan yang pernah mereka berikan atau yang tidak pernah mereka berikan. Otak manusia bukan sekedar organ, ia adalah arsip emosional. Dan arsip yang paling tebal adalah arsip masa kecil. Karena di sana semua memori pertama ditulis. Sekarang kita masuk ke sains, dan ini akan ngejelasin kenapa luka orang tua begitu susah hilang, bahkan setelah bertahun-tahun. Di dalam otak kita ada bagian yang namanya amigdala. Amigdala adalah pusat emosi. Ia memproses rasa takut, marah, dan kesedihan. Dan ada satu fakta penting. Otak anak kecil, terutama di bawah usia 10 tahun, berada dalam mode belajar yang sangat intensif. Semua pengalaman emosional yang kuat tersimpan sangat dalam. Bayangkan, seperti tanah liat yang masih basah, mudah dibentuk, mudah meninggalkan bekas. Dan saat tanah liat itu mengeras, ya bekasnya sulit hilang. Nah, kenapa luka dari orang tua berbeda dengan luka dari orang lain? Karena intensitasnya. Orang tua itu adalah attachment figure, figur keterikatan utama. Mereka adalah orang yang paling sering kita lihat, yang suaranya paling familiar di telinga kita, yang opininya secara nggak sadar kita anggap sebagai kebenaran. Jadi ketika orang tua berkata, kamu bodoh, otak anak tidak memproses ini sebagai opini satu orang. Otak anak menyimpannya sebagai fakta tentang dirinya. Dan teori attachment dari John Bowlby membuktikan hubungan pertama kita dengan orang tua menjadi cetak biru, template untuk semua hubungan yang kita bangun setelahnya. Jika anak tumbuh dengan kritik berlebihan, perbandingan, pengabaian emosi, maka yang terbentuk adalah insecure attachment. Rasa tidak aman yang dibawa kemana-mana. Ke persahabatan, ke hubungan romantis, ke dunia kerja. Anak itu mungkin tumbuh besar secara fisik, tapi secara emosional ada bagian kecil dari dirinya yang masih menunggu untuk dipeluk, menunggu untuk didengar, menunggu untuk dikatakan, "Kamu cukup baik," oleh orang yang pertama kali dikenalnya. Ada penelitian lain yang memperkuat ini. Neuroscientist dari Harvard menemukan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh stres kronis mengalami perubahan fisik pada struktur otak mereka. Bukan metafora. Ini perubahan biologis yang nyata. Korteks prefrontal yang mengatur regulasi emosi bisa berkembang lebih lambat. Amigdala yang memproses ancaman bisa lebih reaktif. Artinya, anak yang sering mengalami momen emosional yang berat secara harfiah memiliki otak yang berbeda dari anak yang tumbuh dalam keamanan. Bukan berarti mereka rusak loh ya, tapi otak itu butuh penyembuhan, butuh pemrograman ulang, butuh waktu. Manusia bisa mencintai dan membenci sesuatu pada waktu yang sama. Dan tidak ada yang lebih menyiksa dari mencintai seseorang yang juga telah melukai kita. Ini mungkin bagian yang paling berat. Karena kita tidak bicara tentang luka dari musuh. Tidak bicara tentang luka dari orang asing. Kita itu bicara tentang luka dari orang yang kita cintai. Dengan cara mereka sendiri. Disinilah konflik batin muncul. Islam mengajarkan kita Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi bagaimana dong jika hati pernah terluka oleh mereka? Kita memendam rasa ini. Karena takut dibilang tidak tahu terima kasih. Karena takut dibilang anak durhaka, karena kita sendiri merasa bersalah merasakannya. Sampai dewasa, ada yang membawa luka ini sendirian.
tidak pernah membicarakannya bahkan pada sahabat dekat. Karena siapa yang akan percaya? Siapa yang akan mengerti? Dan yang paling menyiksa adalah kita tahu ini harus diselesaikan. Otak yang sudah dewasa bisa menjelaskan bahwa ini harus diakhiri. Cuman hati yang telanjur tersakiti tidak semudah itu berdamai. Penting untuk kita pahami, merasa sakit bukan dosa. Mengakui luka bukan berarti durhaka. Dan marah bukan berarti tidak cinta. Islam tidak pernah membenarkan kezaliman. Bahkan jika itu datang dari orang tua, yang salah tetap salah. Tapi kita tetap diajarkan untuk berbuat baik. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena kebaikan itu membebaskan kita. Berbakti bukan berarti menyangkal rasa sakit. Berbakti bisa berarti melayani mereka sambil diam-diam memproses luka. Mencintai mereka sambil tetap jujur pada diri sendiri. Dalam psikologi, kondisi ini disebut cognitive dissonance emotional. Ketika dua perasaan yang bertentangan hadir bersamaan. Dan kita tidak tahu mana yang harus diikuti. Tapi para terapis mengatakan, kedua perasaan itu boleh hadir, keduanya valid. Kamu boleh mencintai orang tuamu dan tetap merasa sakit atas apa yang mereka lakukan. Kamu boleh berterima kasih dan tetap berduka atas masa kecil yang tidak kamu dapatkan. Jadi dua hal itu bisa benar secara bersamaan. Dan menyangkal salah satunya cuma akan membuat yang satunya lagi lebih keras berteriak. Pernah dengar nggak kata-kata tidak ada orang jahat yang muncul dari ruang kosong? Atau kalian pernah dengar orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti? Seringkali orang tua kita juga tidak pernah dipeluk, tidak pernah divalidasi emosinya. Bahkan tidak pernah diajarkan cara mencintai yang sehat. Mereka juga pernah menjadi anak kecil yang berdiri ketakutan di sudut ruangan, yang suaranya tidak didengar, yang perasaannya tidak dianggap. Dalam psikologi, ini disebut intergenerational trauma. Luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak yang tumbuh tanpa kelekatan emosional yang aman cenderung sulit mengekspresikan kasih sayang. Canggung memeluk anaknya sendiri. Menganggap validasi emosi sebagai memanjakan. Karena itulah yang dulu ia terima. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka tidak tahu caranya. Teori attachment John Bowlby menjelaskan, cara kita dicintai waktu kecil membentuk cara kita mencintai saat dewasa. Jika dulu cinta hadir dalam bentuk tuntutan, maka saat dewasa cinta sering berubah menjadi tekanan. Dan tanpa sadar, pola itu diteruskan. Bukan karena jahat, tapi karena itu yang mereka tahu. Saat kita memahami ini, sesuatu berubah di dalam diri. Bukan berarti kita membenarkan luka yang kita terima, enggak. Tapi kita mulai bisa melihat mereka sebagai manusia. Yang juga berjuang, yang tidak sempurna, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ada sebuah terapi yang disebut Family Systems Therapy, yang mengajarkan bahwa setiap individu adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Keluarga kita, nenek kakek kita, bahkan generasi yang lebih jauh. Ketika kita menyembuhkan diri kita sendiri, kita juga secara nggak langsung menyembuhkan generasi sebelum kita. Dan melindungi generasi sesudah kita. Ini bukan beban, ini adalah hadiah. Hadiah yang kita berikan kepada anak-anak kita yang belum tentu mereka tahu. Penyembuhan bukan tentang melupakan. Melupakan itu mustahil. Penyembuhan adalah tentang mengubah hubungan kita dengan kenangan itu. Sehingga ia tidak lagi mendiktekan hidup kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, akui bahwa luka itu ada. Dalam Islam, Allah tidak meminta kita berpura-pura baik-baik saja. Bahkan para nabi pun mengeluh kepada Allah. Nabi Ayub berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya 83. Mengadu kepada Allah adalah terapi pertama yang paling mulia. Dan secara psikologi, mengakui rasa sakit itu membuka pintu untuk memprosesnya. Penelitian menunjukkan bahwa menamai emosi kita, aku sedang merasa sedih, marah, kecewa, secara harfiah mengurangi aktivitas amigdala, pusat stres di otak. Kata-kata itu memiliki kekuatan penyembuhan yang nyata. Jadi jangan takut untuk berkata jujur, setidaknya kepada dirimu sendiri. Kedua, bedakan antara memaafkan dan melupakan. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa yang terjadi itu baik-baik saja. Memaafkan adalah memilih untuk tidak membawa beban itu lebih lama lagi. Dalam Al-Quran, Allah memuji mereka yang memaafkan. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.
Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura 40. Memaafkan dalam Islam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia diganjar Allah, dan ia membebaskan yang memaafkan, lebih dari yang dimaafkan. Ketiga, proses luka itu jangan ditekan. Secara psikologi, emosi yang ditekan tuh nggak hilang loh. Ia hanya berpindah tempat. Ia akan muncul sebagai kecemasan, kemarahan tiba-tiba, atau pola self-sabotage yang kita sendiri tidak mengerti asalnya. Kalau kamu rasa butuh bantuan profesional, itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu serius ingin sembuh. Dan menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Keempat, putuskan rantai luka itu. Al-Quran berbicara tentang fitrah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bahwa di dalam diri kita ada potensi kembali kepada kebaikan. Kita bisa memilih meneruskan luka atau menghentikannya di diri kita. Menghentikan luka bukan berarti membenci orang tua. Menghentikan luka berarti belajar memeluk meski dulu tidak dipeluk. Belajar mendengar meski dulu tidak didengar. Belajar berkata lembut meski dulu dibesarkan dengan keras. Itulah kedewasaan emosional yang sebenarnya. Dan secara psikologi, saat satu orang dalam sistem keluarga berubah, sistem keluarga itu ikut berubah loh. Kita disebut sebagai cycle breaker, pemutus rantai luka. Kita mungkin gak bisa mengubah masa kecil kita ya, tapi kan kita bisa mengubah masa kecil anak-anak kita nanti. Dan mungkin itulah cara Allah menyembuhkan generasi. Kelima, rawat diri kamu seperti kamu merawat anak kecil yang kamu sayangin. Ini sering dilupain. Tapi salah satu latihan paling kuat dalam self-compassion adalah ini. Bayangkan anak kecil yang kamu cintai dalam situasi yang kamu alami. Apa yang akan kamu katakan padanya? Apa yang akan kamu lakukan untuknya? Lakukan itu untuk dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu masih ada anak kecil itu yang menunggu untuk dipeluk, didengar, dan dikatakan, kamu cukup baik. Kamu berharga dan kamu dicintai. Terkadang kita salah mengartikan sebuah doa. Doa bukan hanya permohonan. Doa adalah proses transformasi. Ketika kita mendoakan seseorang yang pernah menyakiti kita tidak hanya mengubah nasib mereka, tapi kita juga mengubah hati kita sendiri. Ada satu hal lagi nih yang perlu kita bahas. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua yang pernah melukai kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mulia bukan berarti palsu. Mulia bukan berarti pura-pura tidak pernah terluka. Mulia berarti kita memperlakukan mereka dengan kebaikan, meski hati kita sedang dalam proses pemulihan. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa doa anak kepada orang tuanya adalah salah satu amalan yang tidak terputus. Bahkan setelah mereka tiada. Ada kekuatan besar dalam doa. Saat kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mendoakan mereka. Satu doa sederhana yang bisa kita mulai, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil." Doa ini tidak mengatakan bahwa mereka tidak pernah salah. Doa ini meminta rahmat Allah untuk mereka dan untuk kita. Kamu tidak sendiri. Kalau kamu merasa video ini seperti sedang menceritakan hidupmu, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak lemah karena masih terluka. Kamu tidak berdosa karena merasa sakit. Dan kamu tidak sendirian. Dan semoga Allah menjadikan kita generasi yang lebih lembut, yang mewariskan kasih sayang, bukan luka. Stay conscious, stay healthy, and see you in the next video.